Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah berfirman mengingatkan seluruh umat manusia, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya, takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Demikian di antara dua ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, ketika beliau memberikan tausiah, dan ketika beliau menasihati para sahabat, yaitu membaca ayat yang pertama dari surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengingatkan kepada kita-kita kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang banyak, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yang dengan itu kita masih bisa beraktivitas kembali. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah sehingga dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu ya dalam rangka ibadah, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Termasuk ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan adalah tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat.
Selanjutnya tidak terasa ya sebentar lagi kita akan ya memasuki bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan barokah, yaitu kebaikan-kebaikan, bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Ya, dari awal bulan Ramadan sampai akhir, ya, penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah, dari awal sampai akhir. Artinya mengingatkan hadis yang banyak tersebar bahwasanya 10 awal itu rahmat, ya, kemudian 10 pertengahan itu maghfirah, ya, kemudian 10 terakhir itu minan nar. Enggak, tapi dari sejak awal bulan Ramadan itu penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ya rahmat, ya, penuh dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan. Ya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan ya akan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, ya, kemudian mengatakan, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, ya, dipenuhi dengan kebaikan, karena yang namanya barokah itu kebaikan, ya, barokah. Seperti ya misalnya hartanya barokah, karena hartanya itu banyak membawa kebaikan, baik bagi dirinya, keluarganya, ya, orang-orang miskin, yatim piatu, ya, dapat hartanya dia, kebaikan dari hartanya dia. Bahkan tidak ketinggalan tetangganya kecipratan juga, ya, Masya Allah, hartanya barokah. Begitu juga ilmu yang barokah, kalau ilmunya itu bermanfaat bagi dirinya, ya, dan bermanfaat bagi banyak orang, ya, Masya Allah, ilmunya barokah. Begitu, ya, maka bulan Ramadan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Karena itu dikatakan mubarak, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, di mana faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa, ya, pada bulan Ramadan tersebut. Wa kutiba alaikum qiyamuhu, dan dituliskan pada malamnya sebagai ibadah tambahan, ya, qiyamul lail, ya, atau ibadah tambahan bagi kalian. Wa kutiba alaikum qiyamuhu, dituliskan pahala, ya, tuftahu fihi abwabus sama, ya, pada bulan Ramadan tersebut dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim, ya, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, ini seperti hadis yang terkenal, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Begitu, ya, apabila bulan Ramadan datang maka dibuka pintu-pintu surga. Kalau tadi pintu-pintu langit yang dibuka, ini karena yang namanya surga letaknya di atas, di langit. Ya, sebaliknya yang namanya neraka itu letaknya di bawah.
Oleh karena itu kalau kita menggali terus lapisan-lapisan tanah, itu akan keluar hawa panas. Ya, ini menunjukkan yang namanya neraka memang letaknya di bawah, sedangkan surga letaknya di langit, di atas. Ya, karena itu disebut ada surga Firdaus, Firdaus al-A'la. Ya, yang letaknya di bawah Arsyur Rahman. Arsy itu letaknya di atas. Ya, dah di bawahnya arsy itu ada surga. Ya, namanya surga Firdaus al-A'la yang letaknya di bawah Arsyur Rahman. Ini karena yang namanya langit itu berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis, 7 lapisan. Ya, cuma kita memandangnya kelihatannya satu tok, tapi itu berlapis-lapis. Ya, di atas langit masih ada langit lagi, dan jaraknya jauh. Ya, nah ini. Jadi begitu kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kalau pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, ya, kemudian dalam riwayat, ya, wa tughlaqu fihi, dan ditutup, wa tughallu fihi maraddatu syayatin. Tughallu yaitu digembok, ya, dikunci, fihi pada bulan Ramadan, maraddatu syayatin, tempat-tempat keluarnya syaitan. Kalau tadi dalam riwayat wasuffidatis syayatin, yaitu syaitan-syaitan dibelenggu. Ya, jadi syaitan-syaitan udah dibelenggu, tempat-tempat keluarnya pun ditutup rapat-rapat. Jadi sudah nggak bisa keluar lagi. Ya, kalau ada yang mengatakan, loh, katanya bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang katakanlah kesurupan, kemasukan, ya, setan gitu, kesetanan, ya, begitu. Ya, maka kita katakan yang dibelenggu itu syaitan. Bahkan tempat-tempat keluarnya itu ditutup rapat-rapat. Nah, yang masuk ke dalam diri manusia itu jin. Yang namanya jin itu belum tentu syaitan. Tapi yang namanya syaitan itu sudah tentu jin. Ya, jadi yang namanya jin itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Ya, dinamakan syaitan karena berasal dari syatona, yang jauh dari kebenaran. Karena itu yang jauh dari kebenaran itu namanya syaitan. Karena itu tugas syaitan adalah menjauhkan manusia dari kebenaran, atau dengan kata lain menyesatkan. Ya, itu tugasnya syaitan, menyesatkan manusia, ya, menjauhkan manusia dari kebenaran. Karena itu kita disuruh berlindungnya itu dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bukan dari jin. Ya, karena jin ada yang baik. Jin sama dengan kita, ada yang beribadah kepada Allah. Ya, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini. Ya, jadi sekali lagi yang dibelenggu syaitan. Ya, jadi kalau ada di bulan Ramadan yang kemasukan jin, ya nggak kaget, karena bukan syaitan yang masuk. Jin, dan jin itu lewat peredaran darah manusia, ya, bisa memasuki, ya, manusia, bisa merasuk ke dalam diri manusia lewat peredaran darah. Ya, jadi di bulan Ramadan kok masih ada yang kesurupan, yaitu jin. Ya, atau katakanlah, loh, katanya setan-setan yang menyesatkan sudah dibelenggu, tempat-tempat keluarnya juga sudah ditutup rapat-rapat, tapi kok masih banyak maksiat, masih banyak kezaliman, masih banyak kejahatan, dan seterusnya. Iya, karena faktor berbuat jahat itu dipengaruhi oleh dua hal, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu syaitan sudah dibelenggu. Ya, tinggal kita membelenggu faktor internalnya, yaitu nafsu.
Karena itu dengan berpuasa itu membelenggu nafsu. Ya, kalau mereka tidak berpuasa, ya nafsunya berarti diumbar. Sehingga jangan heran kalau banyak orang-orang melakukan kejahatan, mereka nggak puasa, mereka mengumbar nafsunya. Dan Allah mengingatkan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu cenderung melakukan kejelekan. Ya, dalam surat Yusuf ayat 53. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu cenderung untuk melakukan kejelekan. Oleh karena itu, kalau di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan, ya, atau kejahatan, pencurian, jangan heran karena mereka tidak membelenggu nafsunya. Ya, dan itu faktor berbuat kejahatan atau kejelekan nafsu. Ini tapi yang ya perlu kita ingat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, inna lillahi fihi lailatun. Sesungguhnya Allah di bulan Ramadan itu memiliki satu malam, ya, khairun min alfi syahrin, yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi 1000 bulan itu berapa? Sekitar 83 tahun, lebih 4 bulan. Ya, saya kira kita ya umurnya jarang yang segitu. Ya, ini 83 tahun lebih 4 bulan lagi. Ya, jadi ini lillahi fihi lailatun. Allah memiliki di bulan Ramadan lailatun, satu malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha, siapa yang diharamkan melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, faqad hurim, sungguh dia diharamkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Artinya jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan satupun di malam Lailatul Qadar. Karena ya, siapa yang diharamkan melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, dia diharamkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, nah masalahnya sekarang Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ya, Rasulullah sendiri juga nggak tahu. Rasulullah pernah mencari di 10 malam pertama bulan Ramadan, beliau tidak mendapatkannya. Lalu beliau mencari di 10 pertengahan bulan Ramadan, beliau juga tidak mendapatkannya. Lalu diberitahu sesungguhnya malam Lailatul Qadar di tahun itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, taharru Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini ya. Jadi para ulama juga mengatakan kalau Lailatul Qadar itu bisa berubah-ubah. Artinya tidak tetap terus tanggalnya. Apalagi tanggal orang berbeda-beda menentukannya. Ya, selisih sehari, selisih 2 hari begitu. Ya, ada yang mulai puasa tanggal sekian, ada yang mulai puasa besok begitu. Sehingga ini yang ganjil yang mana? Ya, atau yang benar yang mana? Ya, oleh karena itu ya, karena malam Lailatul Qadar bisa berubah-ubah, bahkan ya ada ahlul ilmi yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar bisa terjadi di awal bulan Ramadan, 10 awal bulan Ramadan, bisa juga di pertengahan bulan Ramadan, dan seringnya terjadi Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga ya kita-kita yang betul-betul ingin untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu mencarinya dari sejak awal masuknya bulan Ramadan. Apalagi cuma sebulan saja kita berusaha jangan sampai tidak melakukan kebaikan.
ya di bulan Ramadan. Ya, penuhi terus dengan kebaikan-kebaikan. Ya, minimal dengan membaca Al-Qur'an lah. Apalagi bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Ya, bulan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan, dan penuh dengan kelebihan-kelebihan lain ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka marilah kita berusaha untuk menyambut ya bulan Ramadan dengan beberapa kiat-kiat. Kiat yang pertama adalah berusaha bergembira. Bergembira ketika mendengar bulan Ramadan semakin dekat. Ya, seharusnya kita sambut dengan kegembiraan. Bulan yang penuh kebaikan akan tiba. Ya, jadi jangan malah aduh sebentar lagi Ramadan. Ya, siap-siap kurus nih. Begitu jangan. Ya, tapi sambut Ramadan ini dengan kegembiraan. Ya, dengan penuh sukacita. Bulan yang penuh dengan kebaikan, maghfirah, rahmat, keutamaan, keistimewaan, dan kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka kita sambut dengan kegembiraan. Yang pertama. Yang kedua, kita berusaha segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya taubat adalah ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Dan Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ya ayat ya 130 ya 3, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Artinya berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin selama ini bulan Ramadan kita sia-siakan. Ya, maka segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, ya, memohon ampun kepada Allah, ya, bertaubat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha. Mungkin selama hidup ini ya kita melakukan kesia-siaan yang banyak terhadap bulan Ramadan khususnya dan amal-amal kebaikan pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang yang kepingin bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata ajal sudah menjemput dia. Padahal kurang seminggu lagi Ramadan sudah meninggal dunia. Ada yang 3 hari lagi bulan Ramadan ternyata meninggal dunia. Bahkan ada yang besoknya bulan Ramadan dia meninggal dunia. Oleh karena itu ya Rasulullah mengatakan la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuannya Allah kecuali doa. Maka banyak berdoa kepada Allah, karena banyak keajaiban-keajaiban terjadi dengan adanya doa. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam bisa keluar dari api yang panas yang membakarnya, itu doa kepada Allah, sehingga Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Begitu juga Nabi Zakaria, ya, yang lama sudah nggak punya keturunan, sudah sampai tua renta, istrinya pun seorang wanita yang mandul, sudah tua, tapi berdoa kepada Allah sehingga keluarlah ya Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam yang dimakan ikan paus atau ikan yang besar tuh hiu, ya, sehingga dia berdoa kepada Allah
sehingga dikeluarkan dari ikan yang memakannya, perut ikan yang memakannya. Nabi Ayub ya, yang terkena penyakit mematikan dan mengerikan sampai orang-orang lari dari dia. Ya, tapi berdoa kepada Allah sehingga disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya yang mengerikan dan mematikan, ya, sehingga dia sembuh ya, dan bisa ya bersama-sama lagi dengan masyarakat atau kaumnya. Ya, jadi banyak berdoa kepada Allah. Karena itu para salafus soleh itu jauh-jauh sebelumnya sudah berdoa ya supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma adrikna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, atau dalam riwayat lain, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umur kami ya untuk menemui bulan Ramadan. Ya, jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita tidak menemui bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan rahmat, serta bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan, juga kelebihan-kelebihan yang lain. Ya, oleh karena itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, untuk kiat menyambut bulan Ramadan, kita introspeksi diri ya terhadap bulan-bulan Ramadan yang lalu. Ya, mungkin ada amalan-amalan kita yang kurang, ya, mungkin dari segi puasanya ya kok ada yang bolong, atau sholat tarawehnya, qiyamul lail ya, atau membaca Al-Qur'annya kurang. Ya, mungkin di bulan Ramadan kemarin kita belum khatam, ternyata nggak bisa khatam misalnya, ya, atau khatamnya baru sekali padahal sebulan misalnya. Ya, atau mungkin dengan kajiannya, kuliah subuhnya sering nggak ikut ceramah subuhnya, nggak ikut ceramah tarawehnya, dan seterusnya. Ya, yang jelas kita introspeksi untuk kemaslahatan di Ramadan berikutnya. Ya, karena introspeksi diri itu penting. Mana amalan-amalan yang kurang kita tambah, mana amalan-amalan yang belum dikerjakan kita berusaha mengerjakannya. Ya, mana hal-hal yang perlu ditinggalkan. Mungkin di bulan Ramadan lalu masih banyak tidurnya, ya, masih banyak keluyurannya. Ya, kadang pagi-pagi seharusnya untuk membaca Al-Quran lebih baik, tapi malah jalan-jalan habis subuh ya sama teman-teman kemana begitu. Ya, maka kita introspeksi. Ya, kemudian yang kelima, kiat menyambut bulan Ramadan adalah ya dengan membekali diri dengan ilmu ya dan takwa. Jadi membekali diri kita ilmu, khususnya ya keilmuan tentang puasa, yaitu fiqhus syam. Ya, supaya kita benar-benar di atas ilmu ketika berpuasa. Begitu juga ya fiqhut tarawih, yaitu ilmu tentang sholat tarawih. Ya, karena mungkin ya kita kadang di kampung bingung, ini yang sini sholatnya kok 23 rakaat, yang sini 11 rakaat. Ya, ini mana yang benar ya? Ya, ada kadang ikut sana, kadang ikut sini aja deh. Ya, karena nggak tahu ilmunya. Ya, sehingga bingung. Ini kok yang di sini kok 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang sana 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Yang benar mana ya? Ya, begitu. Ya, kalau kita mempunyai ilmu, ya maka akan ya tenang, mantap di dalam menjalankannya. Ya, begitu juga puasa. Ya, fikih puasa kadang ya aduh keluar darahnya batal enggak nih ya? Batal enggak nih? Ya, bingung dia karena enggak punya ilmunya. Ya, atau gosok gigi, katanya enggak boleh gosok gigi. Ini udah jam 9 nih. Wah, apa bedanya antara pagi sebelum jam 9 dengan sesudah jam 9?
Ya. Jadi gak ada bedanya. Ya. Begitu juga ya, mungkin apa namanya, garuk-garuk terus rambutnya copot, prodol. Waduh, ini batal enggak nih? Dan seterusnya. Ya, atau mungkin apa, keramas ya, atau mandi di siang hari ya, tiba-tiba kok ada rasa-rasa air sini, ada air yang tertelan, gimana ya? Ya, begitu. Atau mungkin pas dia sedang jalan tiba-tiba hujan deras. Ya, hujan deras, lari-lari kok ada terasa air hujan di mulutnya. Air hujan nih. Wah, ludah terus akhirnya. Batal enggak ya? Ya, dan seterusnya, karena enggak punya ilmu. Oleh karena itu penting untuk ya fiqh siam ya, supaya mantap dalam beribadah puasa ya, kemudian fiqh tarawih ya, kemudian juga fikih yang lain termasuk zakat ya, termasuk fikih salat Idul Fitri dan seterusnya. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu. Ya, di bulan Ramadan banyak sekali kajian-kajian ya, baik membahas masalah itu ya, masalah ya apa, puasa, masalah salat tarawih, kita bisa bertanya. Karena yang namanya bertanya itu adalah kunci ilmu. As-su'alu miftahul ilm. Yang namanya bertanya itu kunci mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak bertanya, nggak dapat ilmu akhirnya. Oleh karena itu jangan malu bertanya. Ya, malu bertanya, maka bertanyalah supaya hilang malunya. Ya, begitu. Ya, jadi ini ya, landasi dengan ilmu dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan mendidik kita kepada ketakwaan. Karena itu di dalam ayat Al-Qur'an ya, tujuan puasa diantaranya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu mendidik kita untuk bertakwa kepada Allah, yaitu takut kepada Allah, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu kita berpuasa, yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah masuk kamar ngemut permen atau mungkin minum, gak ada yang tahu kecuali kamu dengan Allah. Ya, Allah melihat saya nih, saya puasa. Itu mendidik kita. Kita merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Begitu. Ya, jadi ini ya, jadi ilmu dan takwa, bekali diri dengan ilmu dan takwa. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ya, kita mengenalnya Imam Syafi'i ya, salah seorang pemilik madhab terkenal di Indonesia ya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdi Yazid Al-Mutallabi Al-Hashimi ya, cuma terkenalnya Imam Syafi'i. Begitu. Yang lahir pada tahun ya 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Beliau mengingatkan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna la'tibara ladzatihi. Wallahi, demi Allah, hayatul fata, hidupnya para pemuda itu, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Fa illam yakuna, jika tidak ada kedua-duanya, ilmu enggak punya, takwa juga enggak ada, maka la'tibara ladatihi, dia dianggap tidak bisa mengenyam masa mudanya. Oleh karena itu bekali diri kita dengan ilmu ya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, untuk menyambut bulan Ramadan ya, kita berusaha untuk membuat target-target yang akan dicapai di bulan Ramadan.
Ya, mungkin di bulan Ramadan ini saya akan berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Ya, berapa kali misalnya? Kalau di bulan Ramadan dulu mungkin ya sekali, sekarang berusaha 2 kali. Atau di bulan Ramadan yang lalu belum khatam, pokoknya harus khatam di bulan Ramadan ini, begitu. Ya, kemudian di bulan Ramadan lalu mungkin puasanya masih bolong, pokoknya bulan ini nggak boleh bolong, ya begitu. Ya, kalau di bulan Ramadan dulu mungkin tarawihnya masih ya kadang males, kadang ya nggak sholat tarawih, kadang pokoknya saya harus sholat tarawih bersama imam. Apalagi ada hadis man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail kullu. Siapa yang sholat malam bersama imamnya hatta yansharif sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamul lail kullu, dituliskan baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Maka berusaha untuk sholat tarawih bersama imamnya. Ya, imamnya berapa rakaat ikuti. Ya, kalau dia sudah biasa 23 rakaat kok imamnya 11, saya biasanya 23 mah, ya nggak apa-apa, menambah lagi malamnya. Ya, tapi nggak dengan witir lagi, karena la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cukup witirnya sekali saja bersama imam. Ya, apalagi sholat bersama imamnya di masjid yang dekat jalan raya. Ya, bolak-balik, heng. Ada lagi suara ganggu begitu. Belum lagi kalau sholatnya campur dengan anak-anak, beker-beker, teriak-teriak, nangis, rebutan makanan, lari-lari, pokoknya nggak bisa khusyuk. Ya, maka nggak apa-apa, sholat malam lagi. Tapi sekali lagi tidak usah witir. Ya, karena ya yang rajih, yang namanya sholat tarawih tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Karena itu Imam Al-Qadhi Iyad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan siapa yang berpendapat bahwasanya sholat tarawih ada batasan jumlah rakaatnya, maka dia telah keliru. Karena Rasulullah tidak pernah membatasi. Ya, Rasulullah tidak pernah membatasi jumlah sholat tarawih. Ya begitu. Beliau cuma ditanya bagaimana sholat malam itu. Ya, beliau mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam. Begitu. Ya, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, sholat malamnya Rasulullah 4 rakaat salam. Ya, 4 rakaat salam. Ini menunjukkan boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi enggak masalah. Ya, yang jelas ya witirnya jangan 2. Witir itu boleh dilakukan di awal waktu, boleh dilakukan di tengah-tengah waktu, dan afdolnya witir itu diakhirkan sebagai penutup sholat malam. Karena itu Rasulullah mengatakan ij'alu akhira sholatikum bil lail al witra, jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah witir. Tapi Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, kepada sahabat Abu Dzar, ya, mereka mengatakan ausoni khalili bisalas, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Di antara 3 hal ini adalah an utira qabla an anam, supaya saya witir dulu sebelum tidur. Ini menunjukkan witir boleh diawalkan. Ya, jadi ngantuk tak witir sih. Ya, besok mbok bangune pas subuh, pas adzan. Ya, maka witir dulu enggak apa-apa. Ya, kalau bangun sebelum adzan, alhamdulillah bisa sholat malam. Tapi sudah enggak witir lagi karena witirnya sudah di awal. Atau di tengah seperti kejadian tadi, sudah sholat malam bersama imam, sudah witir segala, ya, kemudian tidur, malamnya bangun lagi kepengin nambah, boleh, tapi nggak witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan afdolnya sekali lagi witir itu diakhirkan.
sebagai penutup sholat. Malah ini jadi pasang target ya, kira-kira saya di bulan Ramadan ini harus menghatamkan Al-Quran berapa, atau saya harus ngikuti tarawih bersama imam ya minimal 20 kali lah misalnya ya, atau mungkin ya kadang kepingin mempraktekkan hafalannya dia ya dengan keluarga kalau punya anak istri. Ya, kalau punya anak istri nih, yang punya anak istri, ya, kalau yang belum ya nggak ada istrinya, nggak ada anaknya, ya. Nah ini, kemudian pasang target, mungkin saya akan berusaha iktikaf misalnya, ya, iktikaf, ya di masjid mana. Jadi targetkan dulu, ya. Saya akan berusaha mencatat ceramah ya kuliah subuh lah, begitu misalnya. Jadi ada target-target yang akan dicapai ya. Ini kemudian yang selanjutnya ya adalah mengajak keluarga ya untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan berpartisipasi, mungkin puasanya, mungkin baca Al-Qur'annya ya, kemudian mungkin sholat malamnya bersama imam di masjid ya, atau digalakkan pokoknya untuk membaca Al-Qur'an di rumah, atau mungkin dikasih stimulasi anak-anaknya kalau yang punya anak ya, siapa yang bisa mengkhatamkan di bulan Ramadan ini dapat hadiah nanti, begitu. Jadi ngajak mereka ya untuk sama-sama melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka dengan kita mengajak keluarga kita, mungkin kerabat kita, sanak famili kita, teman kita ya, bersama-sama untuk berpuasa, bersama-sama untuk qiyamul lail atau sholat tarawih, bersama-sama untuk ya membaca Al-Quran dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak karena mengajak itu ya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, ini ya dengan kita mengajak kepada orang lain ya, mungkin keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ya, kalau tadi yang ke-7, ini ke-8 adalah berusaha menjaga pembatal-pembatal atau hal-hal yang bisa merusak puasa. Ya, karena yang namanya puasa itu ada yang membatalkan puasa, ada yang merusak puasa, tapi nggak batal. Yang membatalkan puasa sudah tentu rusak puasanya, tapi yang merusak puasa belum tentu batal puasanya. Ya, sebagai contoh, ya misalnya berkelahi itu merusak puasa dia, tapi tidak batal puasanya. Atau ngomong kotor, kasar, ya itu juga merusak puasa dia, tapi tidak membatalkan puasa dia. Ya, dan yang namanya hal-hal yang merusak puasa, sebagaimana kita mengetahui kerusakan itu bertingkat-tingkat, enggak sama. Misalnya kita punya sepeda, kalau yang rusak itu cuma pedalnya saja, pedal, tahu nggak pedal? Ya pijakan kakinya itu rusak, itu masih digunakan, masih bisa digunakan, masih enak, ya masih bisa bonceng karena boncengannya nggak rusak. Ya suami istri boncengan ke masjid begitu misalnya,
atau mungkin ya boncengkan temennya masih bisa. Cuma nggak enaknya kalau pas ketemu jeglongan atau gundukan tanah itu, ya melusut kakinya, aduh, ya begitu, ya nggak enaknya di situ. Ya tapi dilihat orang masih, wah sepeda baru nih, ya padahal udah lama, ya pedalnya aja udah hilang, ya. Itu kalau rusak pedalnya saja. Tapi kalau rusak boncengannya, fungsinya udah berkurang. Ya, sudah nggak bisa untuk memboncengkan temennya. Boncengin dong, kamu pakai sepeda kan? Boncengannya rusak. Oh, ya, manfaatnya berkurang. Orang lihat, sepeda bagus, boncengannya rusak lagi. Ya. Nggak enak dipandang mata, udah. Nah, ini tingkat kerusakan lebih parah. Ya, ada kerusakan yang parah sekali. Misalnya dia baru parkir sepeda, tiba-tiba ada truk yang atret, nggak bisa ngelihat, ya akhirnya truknya ketabrak, sepedanya ketabrak, kunduran truk, ya, bahasa Jawanya itu kunduran truk. Kalau bahasa Indonesia apa? Keunduran truk itu kebelakangan truk, ya. Akhirnya sepedanya sudah rusak parah, udah nggak bisa diperbaiki. Itu satu-satunya jalan itu dilem kuning, dilempar tuku maning, ya, atau lem biru, lempar beli yang baru, ya, begitu. Ya, ini kalau tingkat kerusakan berbeda-beda. Begitu juga dengan puasa kita. Ada yang rusaknya sedikit, ada yang agak lumayan parah, ada yang parah sekali. Ya, sampai nggak punya pahala sama sekali. Sampai Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi ternyata laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya pahalanya hilang semua. Ya, ini karena apa? Rusak puasanya. Ya, nggak batal dia dari pagi sampai, dari sejak terbit matahari sampai terbenam, itu nggak batal puasanya, tapi pahalanya hilang semua. Nah, ini itu kalau tingkat kerusakannya sangat parah sekali. Oleh karena itu sekali lagi, hal yang merusak puasa belum tentu membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu sudah tentu rusak puasanya. Dan seseorang harus tahu, seseorang baru dinyatakan batal puasanya kalau tiga hal ini ada pada diri dia. Kalau salah satunya nggak ada, maka walaupun dia melakukan pembatal puasa, nggak batal puasanya. Ya, yang pertama adalah al-ilm, mengetahui kalau hal itu membatalkan puasa, mengetahui waktu, ya. Jadi saat ini sudah azan fajar, ya, sehingga tidak boleh lagi makan. Sebab kalau makan batal puasanya. Tapi kalau misalnya seseorang nggak tahu, ya, dia bangun-bangun lihat jam, wih, masih jam 3:30, wes tak sahur sih, ya, sahur. Ternyata sedang enak-enaknya makan sahur, tiba-tiba pintu rumah didodok-dodok teman-temannya, dok, dot, jedot, misalnya namanya jedot, ya, weh, apa? Yuk kita jalan-jalan, dot. Jalan-jalan. Nanti dulu saya tak menghabiskan sahur saya. Hah? Sahur? Kita baru selesai sholat subuh, dot. Sholat subuh? Jamku? Wow, jamnya mati. Ya, ternyata jamnya itu 3:30 terus, nggak berputar-putar. Ya, ini nggak tahu, maka tidak batal puasanya. Lanjutkan.
Ya, tapi jangan dilanjutkan makan sahurnya. Ya, eman-eman enggak. Ya sudah, itu sisanya makan sahur itu dikasihkan ke ayam atau binatang ternak, atau ben dimakan adikmu yang enggak puasa, atau mungkin ibumu sedang datang bulan atau apa enggak puasa. Begitu. Ini yang pertama, mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, maka tidak batal puasanya. Ya. Atau mungkin ya dia ngelihat matahari sudah tenggelam. Sudah waktunya berbuka puasa nih. Ya, tapi baru makan beberapa puluhan, tiba-tiba mendungnya hilang, matahari nongol lagi. Loh, matahari kok nongol lagi? Ya, segera berhenti. Segera berhenti, lanjutkan puasanya. Sampai matahari tenggelam benar-benar, baru dilanjutkan ya buka puasa. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Saat itu kami sedang berbuka puasa, tiba-tiba matahari muncul lagi, maka kami menahan puasa kami. Ya, setelah matahari tenggelam baru kami melanjutkan, dan hal itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami untuk mengqadha puasa tersebut. Artinya kami tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa tersebut. Ini menunjukkan kalau tidak tahu, benar-benar tidak tahu, itu ya tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah sengaja. Kalau misalnya dia tidak sengaja, ya dia tahu gula pasir itu membatalkan puasa, ya, tapi dia nggak sengaja memasukkannya ke dalam mulut, sedang layah-layah tidur-tiduran, tiba-tiba ada adiknya yang ngusil gegem gula pasir. Kak, kok mulutnya seperti ada merah-merahnya? Hah? Yang benar, coba mengap. Dibrui gula pasir, terus ada yang ketelan. Dek, saya puasa. Ya sudah, ya segera dibuang yang masih di mulut. Yang tertelan, ya sudah, dia nggak sengaja memasukkannya. Ya, maka nggak batal puasanya. Segera kumur-kumur, ya, kumur-kumur, buah, sudah. Yang tertelan sudah. Bukan berarti kalau orang lain yang memasukkan boleh, enggak. Ya, orang lain pun sengaja, nanti suami istri dulang-dulangan malah. Ya, enggak. Ini enggak sengaja memasukkannya. Ya, maka enggak apa-apa. Kalau memang betul-betul tidak sengaja. Ya, seperti ya misalnya dia ya sedang berjalan, seperti saya contohkan tadi, sedang berjalan, tiba-tiba hujan deras, lalu dia lari-lari, nggak taunya ada air hujan yang netes di mulutnya, itu terasa, ya itu, maka dia ludahkan, sudah berusaha jangan ludah-ludah terus, masih terasa, ludah terus, nanti habis ludahnya, sudah kamu nggak sengaja. Yang penting nggak sambil lari-lari mangap-mangap, lumayan air hujan, jangan, itu sengaja. Ya, ini nggak sengaja. Atau mungkin dia sudah hampir buka puasa ini, ya misalnya buka puasanya 5:30, ini jam 5, pulang dulu Sedang pulang lewat jembatan, qadarullah jembatannya ambrol misalnya. Atau mungkin karena jembatannya dari gelugu itu apa? Atau mpreng wis rapopo. Ada kulit pisang di situ, kepleset dia jebur masuk kali. Ya akhirnya dia minum air kali itu yang butak kuning, apalagi ada lele kuning di situ. Aduh. Ya. Maka itu enggak membatalkan puasa kalau memang enggak sengaja. Siapa juga yang mau minum air kali budak kuning lagi, apalagi ada lele kuning di situ? Ya, tentu nggak mau tentunya. Ya, dia nggak mau tentunya. Ini, jadi dia nggak sengaja ini.
ya maka tidak membatalkan puasa. Walaupun dia tahu minum air situ adalah membatalkan puasa. Ya, minum air situ adalah membatalkan puasa. Tapi dia nggak sengaja. Ya, oleh karena itu ketika seseorang sedang berjalan tiba-tiba kok mencium bangkai yang menyengat, ya, langsung muntah, itu nggak apa-apa. Ya, karena apa? Ya menyengat sekali baunya. Oleh karena itu pembatal puasa muntah dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, ya tiba-tiba mual kemudian muntah, nggak membatalkan puasa. Ya, atau mungkin sedang jalan tiba-tiba ada yang ngegas motor, ngeng, akhirnya muntah, nggak apa-apa. Ya, karena memang dia nggak sengaja. Nah ini yang kedua, ya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah sadar kalau dia sedang puasa. Atau dengan kata lain lupa. Ya, kalau dia tidak sadar atau lupa, ya walaupun dia memakan makanan ke mulutnya dengan sengaja, ya, dan dia tahu makan makanan itu membatalkan puasa, tapi dia lupa kalau sedang puasa, maka nggak batal puasanya. Ya, seperti orang ya habis sekolah lempar buku langsung buka kulkas, wih seger ini, ya ada semangka dimakan, ada sirup, bikin sirup dulu, ya diminum glek, tinggal seperapat, adiknya ngingatkan, kakak nggak puasa? Iya deh, aduh, udah habis semangka satu ini, ya udah diletakkan, teruskan puasanya, karena Rasulullah mengatakan man nasiyah wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Siapa saja yang berpuasa, siapa saja yang lupa, man nasiya wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang berpuasa, ya fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa, sesungguhnya Allah telah memberinya makan atau telah memberinya minum. Itu kalau betul-betul lupa. Ya, lupa habis ya sekolah langsung ke dapur ngeliat, wih kikil pedes, ya kesukaan saya, akhirnya ngambil nasi makan bleb habis satu piring, tambah lagi dikit, ya baru ngambil tutup ya sayurnya, tiba-tiba merucut, klonteng, ibunya bangun, siapa yang di dapur? Saya bu. Ya ibu hari ini masak kesukaan saya ya. Loh kamu kan puasa tole? Iya bu, habis satu piring sudah. Ya, maka itu nggak batal puasanya. Kalau memang betul-betul lupa loh, ya jangan ngelupa. Ya ibunya sedang goreng tempe, dekat-dekati, lupa. Leh, kamu sedang puasa, jangan dekat-dekat. Ya kan saya nggak makan bu, saya cuma dekat-dekat saja, kan nggak batalkan puasa. Nanti kalau lupa, itu rezeki bu. Jangan lupa, ngelupa nggak boleh, lupa puasa, nggak boleh. Ya betul-betul lupa. Ini. Jadi ya sekali lagi yang kedelapan adalah berusaha untuk menjaga puasanya dari pembatal-pembatal dan hal-hal yang bisa merusak puasa dia. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa beberapa, tapi yang merusak puasa lebih banyak. Ya, diantaranya tadi kita sebutkan kelahi itu merusak puasa. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, apabila kalian sedang berpuasa, ya kemudian ditantang kelahi oleh teman kalian, maka fakul inni shaim, katakanlah saya sedang berpuasa. Begitu. Jangan diladeni. Wani, kau sedang puasa. Ya saya sedang puasa soalnya. Begitu ditahan. Ya, karena itu bisa merusak puasa.
Ya, termasuk berbohong, berkata keji, kotor, ya, menzolimi orang, yang ngata-ngatain orang dan seterusnya. Banyak yang hal-hal yang bisa merusak puasa. Terakhir yang kesembilan, ya, untuk kiat menyambut bulan Ramadan ini agar lebih berkualitas adalah, ya, dengan kita berusaha menjadi the winners of Ramadan, yaitu orang-orang yang menang di bulan Ramadan. Ya, siapakah orang-orang yang menang di bulan Ramadan? Ya, apakah mereka yang bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan full tanpa pedot? Ya, apakah mereka yang bisa sholat taraweh bersama imamnya sampai selesai sepanjang, ya, bulan Ramadan? Apakah mereka yang bisa iktikaf di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan? Apakah mereka yang bisa mengkhatamkan Al-Quran, ya, beberapa kali di bulan Ramadan? Ya, bukan. Yang disebut the winners of Ramadan, orang-orang yang menang di bulan Ramadan, adalah orang-orang yang bisa menjaga dan melestarikan amal ibadah yang dilakukannya pada bulan Ramadan diterapkan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, sampai akhirnya bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Kalau dia di bulan Ramadan terbiasa puasa, maka di bulan-bulan lain berusaha menjalankan puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bulan Ramadan dia biasa qiyamul lail atau sholat tarawih bersama imam, maka di selain bulan Ramadan berusaha untuk bangun malam, qiyamul lail atau sholat malam, ya, tatkala manusia terbuai dalam mimpi-mimpinya yang indah. Kalau di bulan Ramadan dia berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran, maka di selain bulan Ramadan berusahalah menyempatkan waktu bercumbu dengan Al-Quran. Mungkin habis subuh membaca Al-Quran, mungkin habis maghrib membaca Al-Quran, atau mungkin sebelum tidur dia membaca Al-Quran. Pokoknya ada waktu selalu bersama Al-Quran di setiap harinya. Jangan cuma membaca Quran aja, tapi Qurannya, ya, ditinggalkan. Kalau di bulan Ramadan dia biasa mendengarkan ceramah subuh atau kuliah subuh, ceramah taraweh, maka di selain bulan Ramadan berusaha sirami rohani dengan mengikuti majelis-majelis taklim yang ada, majelis-majelis ilmu. Ya, begitu seterusnya. Kalau di bulan Ramadan dia berusaha untuk mengajak keluarga kepada kebaikan, maka kita berusaha di bulan selain bulan Ramadan ajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Begitu seterusnya. Itulah yang disebut the winners of Ramadan. Orang-orang yang menang di bulan Ramadan adalah orang-orang yang selalu menjaga dan melestarikan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah di bulan Ramadan diterapkan pada hari-hari selain bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan beberapa kiat-kiat untuk menyambut bulan Ramadan yang tadi sudah dipaparkan, agar kita bisa meraih, ya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, meraih maghfirah, meraih rahmat dan barokah serta keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita, ya, bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang agung dan mulia, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, maka silakan untuk ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang sulit dipahami, angel dimengerti, dan susah untuk dicerna, boleh diutarakan, disampaikan, dikemukakan, dilontarkan, diajukan, dimunculkan,
dan didiskusikan kita bersama. Silakan. Pada kantung ini ketika iktikaf itu mulai dihitung habis taraweh atau dihitung dari tengah malam, terus ketika kan biasanya kan bikin acara iktikaf buat anak itu Pak. Nah itu yang hadir itu sudah dihitung, atau yang hadir cuma makan, atau yang hadir sholat, atau yang hadir cuma tidur, nanti terus ikut sahur dan pulang. Nah itu apakah semua itu mendapatkan suatu keutamaan dari iktikaf? Soalnya kan malamnya juga ganjil, mau dijelaskan. Iya. Jadi iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Maka kalau di sekolah itu bukan iktikaf, apalagi di rumah, ya bukan. Iktikaf itu di masjid. Ya. Kemudian di dalam masjid itu menjalankan serangkaian amal ibadah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Itu kalau iktikaf syar'i. Kalau iktikaf secara bahasa tadi berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan serangkaian ibadah. Ya, jadi kalau cuma tidur tok, nggak baca Al-Quran, apalagi sholat jamaah nggak ikut, enggak. Ya, yang namanya iktikaf berdiam diri di masjid dengan melakukan serangkaian ibadah, ya baca Al-Quran, ya sholat jamaahnya, iya, ya baca buku yang bermanfaat, ya berzikir, begitu. Ya, jadi itu yang namanya iktikaf secara bahasa. Bagaimana kalau cuma 1 jam? Yang namanya iktikaf itu nggak apa-apa. 2 jam, 3 jam, tetap namanya iktikaf itu. Asalkan berdiam diri di dalam masjid, ya, dengan melakukan serangkaian ibadah. Karena ada orang yang bisanya cuma 2 jam atau 3 jam karena jaga malam. Ya, waduh aku ukur rawan tok isone. Ya nek bengi jaga malam atau malam tok kalau pagi sampai sore tugas kantor dan seterusnya. Semampunya dia. Ya, maka itu tetap namanya iktikaf, tapi secara bahasa. Ya, tentu saja iktikaf syar'i itu iktikaf yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika yang masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menjalankannya sampai ya sebelum sholat Idul Fitri tiba. Ya, itu yang syar'i. Tentu saja ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ya, karena ada pembatal-pembatal iktikaf juga. Ya. Jadi kalau misalnya dia jalan-jalan yang batalkan iktikaf. Ya, karena nggak ada kepentingannya jalan-jalan. Yuk jalan-jalan, ya di mana? Wah, di mall misalnya. Nah, iktikaf kok di mall? Ya, iktikaf itu di masjid. Ya, jadi ada ketentuannya iktikaf itu yang syar'i. Ya, akan tapi kalau yang tadi secara bahasa tetap kata para ulama dinamakan iktikaf. Ini berdasarkan hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya untuk bernazar iktikaf 1 malam, laksanakan. Ya. Maka boleh. Ya, jadi para ulama sampai mengatakan yaitu walaupun 3 jam, walaupun 2 jam, walaupun 1 jam tetap dinamakan iktikaf. Ya, kalau dia berdiam diri di masjid dengan melakukan serangkaian ibadah. Begitu. Ustaz. Ya. Dari pukul berapa sampai berapa, Ustaz? Apanya? Iktikaf. Enggak, itu semampunya. Semampunya. Kalau yang tadi semampunya. Artinya karena masing-masing orang itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang tugas malam, ada yang tugas siang, begitu. Tapi kalau yang syar'i itu setelah sholat subuh dari tanggal 21 Ramadan. Ya, di tanggal 21 Ramadan itu, jadi tanggal 20 Ramadan dia masuk, ya, kemudian sholat taraweh, kemudian nanti sholat subuh baru ke khib'ah, yaitu ke
tempat tidurnya dia untuk membaca Al-Quran di situ. Ya kan ada tempat-tempat apa namanya untuk baca Al-Quran dia. Nggak harus dari jam 12 malam sampai subuh gitu ya? Apanya? Itikaf. Kalau itikaf yang syar'i ya itu tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada yang syar'i, ada yang secara lugawi, secara bahasa. Secara bahasa itu semampunya orang. Semampunya orang. Ya misalnya hari ini cuma bisa 2 jam, besok bisa 5 jam, besok lagi, itu semampunya dia. Tetap itu dinamakan iktikaf. Tapi tentu saja iktikaf yang tidak ada ya batasannya atau pembatal-pembatal seperti yang di iktikaf syar'i itu. Ya, jadi kalau iktikaf syar'i itu ya tadi seharusnya dia di situ, tapi kok jalan-jalan ke mall, ya, karena ini nggak ada hubungannya, maka itu batal iktikafnya dia. Ya, itu yang 10 terakhir bulan Ramadan itu. Tapi kalau iktikaf secara ya bahasa tetap itu dinamakan iktikaf semampunya orang. Ya, mampunya 3 jam, mampunya 5 jam, mampunya 2 jam, ya sudah. Ya, karena ada kesibukan, tugas, kewajiban dan seterusnya. Itu ya dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu taala a'lam bissawab.